Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Kristen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nilema Sairmatua Buang Menalu, NIM 25021620085. Mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Kristen Baik 3 di LPTK Institut Agama Kristen Manado. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 8 di SMP Negeri 1 Pagindar dengan tema Peran Roh Kudus bagi orang yang beriman yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 26 dan Galatia 5 ayat 10. Sekian perkenalan saya, terima kasih, Shalom. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Baik, terima kasih, puji Tuhan, kita sehat semua. Baik, sebelum kita mulai materi kita selanjutnya, kita akan bernyanyi dan berdoa. Kami persilakan dua orang ke depan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau apiku, penolongku diutus Bapa-Ku. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Ibu akan tanya dulu, siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir, Bu. Baik, terima kasih. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai materi kita sudah mempelajari minggu kemarin mengenai apa, Nak? Roh Kudus. Apa, Nak? Roh Kudus. Oke, baik, terima kasih. Mengenai Roh Kudus. Iya. Kira-kira siapa yang masih ingat tentang Roh Kudus tersebut? Coba. Iya, silakan. Roh Kudus adalah pribadi dari Tritunggal, setara dengan Allah Bapa dan Allah Putra dalam kuasa dan kemuliaan. Dia bukan sekedar kekuatan atau pengaruh, melainkan pribadi ilahi yang memiliki akal budi, perasaan, dan kehendak. Oke, baik, tepuk tangan. Ada lagi, Nak? Iya, silakan. Roh Kudus adalah yang ada dalam kehidupan orang percaya, memimpin, menguatkan, dan memampukan mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Iya. Oke, baik, ada lagi, Nak? Siapa lagi? Oke, silakan. Roh Kudus adalah Roh Allah di dalam Kristus yang kini berdiam di hati orang percaya. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik. Iya, jadi Roh Kudus itu adalah satu, tetapi tetap adalah nama Roh Kudus. Iya, itulah mengenai Roh Kudus tersebut. Iya, sekarang kita masuk ke materi kita selanjutnya, itu mengenai peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Iya, baik, terima kasih. Nah, sebelum kita melanjut ke materi, coba dulu kita perhatikan tujuan pembelajaran kita. Silakan dulu si Niko.
Siswa, baca dulu tujuan pembelajaran kita. Silakan berdiri, Nak. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menjelaskan siapa Roh Kudus menurut Alkitab dan perannya dalam kehidupan orang percaya. Iya, silakan duduk. Siapa lagi? Silakan Christine. Siswa mampu mengidentifikasi tanda-tanda kehadiran Roh Kudus dalam orang yang beriman. Iya, terima kasih. Silakan si Zahaya. Siswa mampu menunjukkan sikap hidup orang beriman dalam kehidupan sehari-hari. Iya, itulah dia tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita ke materi kita terlebih dahulu menampilkan suatu video mengenai Roh Kudus. Nah, siswa kami perhatikan video tersebut, simak. Dalam hidup kita yang membantu kita untuk mengakui Yesus, hidup sesuai dengan kehendaknya, dan menjadi saksi kasih-Nya di dunia ini. Mari kita bersama-sama menggali bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita melalui 8 penjelasan berikut. Yang pertama, Roh Kudus membuka mata kita kepada kebenaran. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus adalah guru rohani kita. Dia membuka mata kita kepada kebenaran firman Tuhan dan menuntun kita untuk memahami kehendak-Nya. Kadang kita mungkin merasa sulit untuk memahami atau menerapkan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi Roh Kudus ada untuk memberi kita hikmat dan pengertian yang sejati. Sediakan waktu untuk berdoa dan meminta Roh Kudus menuntun Anda sebelum membaca firman Tuhan. Mintalah Dia untuk membuka mata hati Anda agar Anda dapat melihat kebenaran dengan jelas dan menerapkannya dalam hidup Anda. Yang kedua, Roh Kudus membantu kita mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3. Mengakui Yesus sebagai Tuhan bukan hanya soal perkataan, tetapi juga tentang keyakinan yang lahir dari hati. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, meyakinkan kita akan kebenaran tentang Yesus, dan memberi kita keberanian untuk bersaksi tentang Dia. Renungkan bagaimana Roh Kudus telah bekerja dalam hidup Anda untuk membantu Anda percaya kepada Yesus. Beranilah untuk berbagi pengalaman ini dengan orang lain, sehingga mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus memberi kekuatan untuk hidup kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Hidup sebagai pengikut Kristus membutuhkan kekuatan yang melampaui kemampuan manusia. Kita sering menghadapi godaan yang mencoba menjauhkan kita dari Tuhan. Namun Roh Kudus memberikan kekuatan untuk berkata tidak kepada dosa dan ya kepada kehendak Tuhan. Dia memampukan kita untuk hidup kudus sesuai dengan panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Ketika Anda menghadapi godaan, mintalah Roh Kudus untuk memberikan kekuatan dan keberanian untuk tetap setia kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Dia selalu ada untuk membantu Anda menang atas setiap pergumulan. Dan yang terakhir, Roh Kudus menjamin kehidupan kekal. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 16. Roh Kudus adalah meterai yang menjamin bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dia memberi kita kepastian tentang janji kehidupan kekal, sehingga kita bisa hidup dengan iman dan pengharapan yang teguh. Hiduplah dengan keyakinan bahwa Anda adalah milik Tuhan. Biarkan Roh Kudus menguatkan iman Anda setiap hari, sehingga Anda dapat berjalan dalam pengharapan akan kehidupan kekal bersamanya. Saudara-saudari, Roh Kudus adalah hadiah luar biasa dari Tuhan untuk kita. Dia adalah penolong yang setia, yang bekerja dalam setiap aspek hidup kita, membimbing, menguatkan, menghibur,
dan memastikan kita tetap berada di jalan yang benar. Mari kita terus membuka hati kepadanya, membiarkan Dia memimpin setiap langkah kita, sehingga hidup kita menjadi saksi kasih dan kuasa Tuhan bagi dunia. Amin. Iya. Baik. Setelah siswa kami menonton video yang sudah Ibu tampilkan, silakan berikan pendapatmu. Bagaimana Anda memahami tentang video tersebut? Silakan siswa kami. Iya, silakan Tia. Peran Roh Kudus bekerja dalam hidup kita ada 8, yaitu 1. Membuka mata kita dalam kebenaran. Yang kedua dalam Yohanes 16 ayat 13. 2. Mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yang tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 3. 3. Roh Kudus memberikan kekuatan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 4. Membimbing kita dalam keputusan, tidak mengiringi daging. Galatia 5 ayat 16. 5. Roh Kudus menghibur dalam kesedihan. Yohanes 14 ayat 16. 6. Menghasilkan bahan dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 7. Memberi keberanian untuk bersaksi dalam kehidupan sebagai orang yang beriman. 1 Yohanes 4 ayat 4. 8. Menjamin kehidupan dalam iman. Roma 8 ayat 16. Peran penting dalam kehidupan kita adalah Dia adalah penolong yang setia, pemimpin langkah hidup kita, dan menghibur kita dalam kesedihan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Tia. Silakan duduk. Siapa lagi? Ada lagi? Nah, silakan Pak Agnes. Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus membantu kita menyimpulkan bahwa Allah menguatkan Yesus dan memberikan kita saksi kepada Yesus Kristus ada yang mengakukan Yesus. Roh Kudus memberikan kesaksian dalam hidup kita. Roh Kudus memberikan kekuatan untuk memberikan kita Al-Rasul 20 ayat 28. Roh Kudus memberikan kekuatan dalam hidup kita. Roh Kudus membimbing kita. Galatia 5 ayat 16. Roh Kudus memberi kehendak dan membimbing dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 16. Roh Kudus hidup untuk menghibur kita. Galatia 5 ayat 22. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, mengubah hidup kita yang lebih baik. Roh Kudus. Yohanes 4 ayat 4. Bersaksi baik pun kata-kata. Roma 8 ayat 16. Dia memberi kita kepastian. Roh Kudus menguatkan iman dalam kita. Roh Kudus dalam menolong dalam kita. Roh Kudus menolong kita dalam kehidupan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Iya, baik. Terima kasih. Nah, setelah itu, Roh Kudus itu materi kita selanjutnya itu mengenai peran Roh Kudus bagi orang yang beriman. Nah, kenapa peran Roh Kudus itu bagi orang yang percaya itu adalah suatu menjalin hubungan dengan Roh Allah. Iya, jadi peran Roh Kudus itu sangat penting bagi orang yang percaya. Nah, bagaimana? Nah, kita perhatikan pada waktu pembaptisan. Pada waktu pembaptisan dikatakan di situ melalui pendeta pembaptisan itu mengatakan bahwa dalam nama Yesus dan Roh. Iya, melalui pembaptisan. Dari situlah orang Kristen bahwa Roh Kudus itu selalu hadir di dalam kehidupan orang percaya. Nah, sampai sekarang juga kita perhatikan bagaimana dengan janji Tuhan Yesus kepada muridnya. Iya, janji Tuhan
gereja-gereja pada saat ini. Iya, itulah dia bagaimana pentingnya peran Roh Kudus itu dalam kehidupan orang beriman. Iya, jadi itulah dia. Baik, untuk itu sesudah siswa kami mempelajari materi tersebut, Ibu akan membagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Nah, setelah itu nanti waktunya mengerjakan hanya 7 menit. Itulah waktu siswa kami untuk mengerjakan LKPD tersebut. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan dikerjakan dalam waktu 7 menit. Sudah siap? Oke, baik. Kelompok siapa yang sudah siap? Oh, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, kami akan menampilkan dari kelompok 3. Silakan ke depan 1 orang untuk membacakan hasil daripada kelompoknya. Iya, silakan. Pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus dalam ajaran
dan Roh Kudus di nama ketiganya adalah satu Allah. 2. Tuliskan peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Peran Roh Kudus ialah sebagai penolong, penghibur, dan hidup kudus pembimbing yang memberi kekuatan, mengajar, mengingatkan firman Tuhan, memimpin hidup yang berkenan kepada Tuhan, serta menghasilkan buah-buah roh seperti kasih dan damai sejahtera dalam diri orang percaya. 3. Setelah menjawab pertanyaan tersebut, diskusikan pertanyaan berikut ini dengan temanmu. Contoh hidup manusia yang dipimpin Roh Kudus ialah hidup kudus dan taat pada firman Tuhan, menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada sesama, memiliki keberanian untuk memberitakan Injil, menjadi pembawa damai di tengah masyarakat, serta menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, kelompok 2, silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam peran Roh Kudus dalam hidup beriman dan percaya. Pertanyaan pertama, siapakah Roh Kudus itu? Jawaban yang kami buat adalah Roh Kudus ialah pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus dalam ajaran Kristen, yaitu Bapa Allah, Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus, di mana ketiganya adalah satu Allah. 2. Tuliskan peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Peran Roh Kudus ialah sebagai penolong, penghibur, dan hidup kudus pembimbing yang memberi kekuatan, mengajar, mengingatkan firman Tuhan, memimpin hidup yang berkenan kepada Tuhan, serta menghasilkan buah-buah roh seperti kasih dan damai sejahtera dalam diri orang percaya. 3. Tuliskan contoh hidup manusia dipimpin Roh Kudus. Contoh hidup manusia yang dipimpin Roh Kudus ialah hidup sebagai orang yang kudus dan taat pada firman Tuhan, menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada sesama, memiliki keberanian untuk memberitakan Injil atau saksi kepada sesama, menjadi pembawa damai di tengah masyarakat, serta menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Demikian presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Nah, untuk itu ada lagi? Iya, silakan. Jawaban dari pertanyaan soal materi pada hari ini yaitu nomor 1. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus ialah pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus dalam ajaran Kristen, yaitu Bapa Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus, di mana ketiganya adalah satu Allah. 2. Tuliskan peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Peran Roh Kudus ialah sebagai penolong, penghibur, dan hidup kudus pembimbing yang memberi kekuatan, mengajar, meningkatkan firman Tuhan, memimpin hidup yang berkenan kepada Tuhan, serta menghasilkan buah-buah roh seperti kasih dan damai sejahtera dalam diri orang percaya. 3. Setelah menjawab pertanyaan tersebut, diskusikan pertanyaan berikut ini dengan temanmu. Tuliskan contoh hidup manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Contoh hidup manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus ialah hidup kudus dan taat pada firman Tuhan, menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada sesama, memiliki keberanian untuk memberitakan Injil, menjadi pembawa damai di tengah masyarakat, serta menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Iya, terima kasih. Ada lagi? Iya, silakan. Kami dari kelompok 4 akan mendeskripsikan hasil kerja kelompok kami. Yang 1, siapakah Roh Kudus itu? Jawabannya, Roh Kudus ialah pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus dalam ajaran Kristen, yaitu Bapa Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus, di mana ketiganya adalah satu Allah. 2. Tuliskan peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Peran Roh Kudus ialah sebagai penolong, penghibur, dan hidup kudus pembimbing yang memberi kekuatan, mengajar, mengingatkan firman Tuhan, memimpin hidup dan yang berkenan kepada Tuhan, serta menghasilkan buah-buah roh seperti kasih dan damai sejahtera dalam hidup orang percaya. Yang ketiga, setelah menjawab pertanyaan tersebut, diskusikan pertanyaan berikut ini dengan temanmu. Tuliskan contoh hidup manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jawabannya, contoh hidup manusia yang dipimpin Roh Kudus ialah hidup kudus dan taat kepada firman Tuhan, menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada sesama, memiliki keberanian untuk memberitakan Injil, menjadi
semua jawaban siswa kami semua benar. Nah, baik, kesimpulan kita pada hari ini yaitu adalah bahwa Roh Kudus itu adalah seperti yang Tuhan janjikan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Nah juga bahwa sampai sekarang juga bahwa Roh Kudus itu bertindak sebagai penolong. Sebagai apa lagi? Sebagai apa lagi? Iya, sebagai penghibur. Iya, itulah dia kesimpulan pada materi hari ini. Sekarang Ibu mau tanya, setelah siswa kami mempelajari dari materi tersebut, apa yang Anda rasakan? Atau adakah yang semakin terpanggil? Adakah yang semakin senang atau bagaimana? Silakan. Ada? Iya, silakan. Perasaan saya setelah mempelajari peran penting dalam Roh Kudus, yaitu saya dapat berkarakter yang menghasilkan buah roh yang memiliki sukacita, damai sejahtera, dan menghasilkan seperti orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Iya, terima kasih. Iya. Ada lagi? Silakan. Siapa lagi? Iya. Menurut saya, kita harus memiliki kesenangan hati. Tuhan menjadikan kita, jika kita memiliki kesenangan hati, maka kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Iya, terima kasih untuk Agustina. Ada lagi? Iya, silakan Estra. Menurut saya adalah hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus dan iman yang teguh dan kuat. Karena jika maka kita tidak mudah goyah atau bimbang oleh ajaran sesat yang mau membuat kita hancur. Iya, terima kasih. Ya, silakan duduk. Baik, itulah sampai di situ materi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk minggu depan silakan dibaca di halaman 42 mengenai Yesus adalah teladanku. Yesus adalah teladanku. Nah, supaya siswa kami semua mempersiapkan materi kita untuk selanjutnya minggu depan. Terima kasih. Selamat pagi. Juang-juang Banta Karina. Juang-juang. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita dengan tutup dengan doa. Kami persilakan satu orang. Nelly, silakan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur panjatkan kehadirat Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai belajar tentang bagaimana peran Roh Kudus dalam hidup kami percaya. Segala puji kami serahkan kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Bye.